Di saat banyak saham yang lagi murah seperti sekarang ini, banyak yang terdiskon, bahkan termasuk saham-saham yang blue chip. Sekarang ini banyak yang lagi terdiskon, apalagi saham-saham perbankan, big bank saja boleh dibilang rata-rata lagi terdiskon. Nah, sebenarnya di momen seperti sekarang ini, tentunya yang terpenting bukan bagaimana berbicara tentang modal ya, karena kalau modal kan ya tentu seberapa yang kita miliki sekarang ini ya kita bisa investasikan selama itu modal yang dingin ya, modal yang tidak ada peruntukannya. Tapi ketika seperti situasi sekarang ini, tentunya yang lebih penting adalah bagaimana mengatur strategi investasi yang benar dan bagaimana juga memiliki mindset serta mental yang bagus dalam investasi saham. Kenapa? Karena kalau mental kita tidak bagus, sekalipun modal kita banyak, tentunya modal itu bisa hari lepas hari makin tergerus dan kita bisa mengalami kerugian. Karena kalau kita beli, kemudian kita tidak kuat mental, turun 2-3%, 5% cut loss, ganti lagi saham yang lain, kemudian turun lagi 2-3% cut loss. Tanpa kita sadari, kalau keseringan kita cut loss seperti itu karena mental kita kurang kuat, maka hitung-hitungannya kalau kita makin banyak cut loss-nya berarti juga persentase untuk modal kita meningkat. Jadi lebih sulit ya. Contoh saja ketika modal itu minus 50%, maka untuk dia kembali saja itu harusnya cuan 100% baru bisa kembali modal. Jadi yang terpenting di sini bagaimana kita tetap menjaga modal itu tetap aman. Nah, ini penting sekali mindset dan mental yang kuat di investasi seperti sekarang ini. Seperti contoh ketika mengalami penurunan seperti di bank-bank besar ya, mengalami penurunan, kemudian seperti kalau kita ambil untuk BNI ya sudah turun 20% lebih. Oke, mungkin ketika Anda membeli di harga yang 5 ribuan ini, ya memang Anda sudah floating loss 20% lebih. Tetapi kalau Anda tidak realisasikan itu belum menjadi kerugian. Tinggal tunggu waktunya untuk naik lagi. Mungkin Anda bertanya, lah kalau dia tidak naik lagi, ya maka seharusnya Anda kembali lagi bertanya kepada diri Anda sendiri. Lah kalau di harga 5 ribuan Anda berani beli, kenapa di harga 4.400 Anda mau jual? Kan mau jual saham ketika dia koreksi cukup dalam itu, cuman kalau memang dia secara fundamental itu sudah tidak baik. Tapi kalau secara fundamentalnya baik, otomatis kan sebenarnya masih punya alasan untuk tetap menahan saham tersebut. Contoh kalau saham-saham seperti big banks ini ya, big four banks ini kan ibarat kata seorang analis dia bilang membeli big four banks ini sama saja dengan kita membeli Indonesia. Maksudnya kalau Anda yakin Indonesia masih tetap akan tumbuh secara ekonominya, Indonesia ke depan masih akan baik-baik saja, maka big four banks ini juga boleh dibilang akan tetap baik-baik saja sekalipun secara harga sahamnya turun. Jadi dengan penurunan harga saham ini seharusnya ini dijadikan kesempatan untuk kita bisa akumulasi lagi kalau masih punya modal. Kalaupun sudah tidak punya modal ya sudah, tunggu aja. Di momen seperti sekarang ini rata-rata mengalami penurunan, lah kita mau berinvestasi bagaimana lagi? Kita mau ganti lagi taruh di saham-saham yang lain, maka potensi juga untuk mengalami kerugian masih tetap sama. Jadi bukan seberapa besar modal yang kita miliki, tetapi lebih ke seberapa mampu kita membangun mindset yang bagus dan seberapa kokoh mental kita dalam investasi. Nah, sedangkan sekalipun modal kecil ya, sekalipun mungkin modal kecil, kalau investor itu punya mindset yang benar, mental yang kokoh, justru di momen-momen ketika banyak koreksi seperti ini ya, kesempatan dia terus diakumulasi untuk kemudian ketika market mulai bagus lagi, nah di orang-orang seperti itulah yang akan cuan. Seperti kalau kita ambil perbandingan ya di beberapa tahun terakhir ini, contoh saja kita lihat di Adro ya, kalau di 5 tahun kemarin ya ketika koreksi saat COVID tentu banyak yang takut membeli di sini. Tetapi ketika mereka berani masuk bahkan di harga 600-an ini, nah di harga tertinggi pernah ada di angka 4.000 ini, lah tentu dia sudah
cuan berapa persen, sudah berapa kali lipat keuntungannya, sudah berapa kali beggar. Karena berani masuk ketika pasar lagi tidak baik. Nah, apalagi misalnya yang masuk di sini kan tentu lama ya. Di bulan Juni 2020 termasuk dia sideways terus sampai di sini ya. Masuk 2021, 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih termasuk dia sideways. Jadi ketika menunggu 1 tahun lebih, kemudian setelah dia naik bisa Anda lihat, apalagi di Adro kan sempat juga dapat ya dividen yang cukup besar, ikut PUPS juga di AADI yang secara pergerakan harga sahamnya juga naik sampai sekarang ini. Artinya masih cuan ya sejak ikut PUPS ataupun ikut IPO. Jadi kan itu jadi gambaran ya, biarpun kecil modal, tapi kalau tahu masuknya kapan, itu jauh lebih baik daripada mereka yang walaupun banyak modal tetapi ketika harga naik baru mau beli, FOMO ya, ikut-ikutan, ya justru mereka lah yang nyangkut. Berarti kalau di BBRI ini ya, kalau ditarik dalam 5 tahun terakhir kan, kalau memang berani masuk di saat di sini ya, sekalipun koreksi harga sekarang cukup dalam juga BRI, tapi kalau sempat masuk di 2300-an ini, setidaknya sekarang masih cuan cukup banyak, belum lagi ditambah dengan dividen setiap tahunnya. Nah, ini kembali lagi bukan seberapa besar modal yang kita miliki, tetapi kembali lagi ke seberapa kuat mental kita, seberapa bagus mindset kita dalam investasi. Mindset yang bagus di dalam investasi tercermin dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Ketika kita membeli saham bukan karena FOMO, ketika kita membeli saham betul-betul kita sudah menganalisa terlebih dahulu, ketika kita membeli saham kita sudah dapat dulu harga wajarnya, kemudian ketika kita membeli saham kita sudah minta diskon, dan di saat kita membeli, kalau sudah dapat diskon yang sesuai ya sudah, harga boleh turun. Kalau kita punya modal kita akumulasi, kalau tidak punya modal ya sudah, tunggu saja. Kita kan dasarnya sudah beli di harga terdiskon. Jadi minimal tunggu saja dia kembali ke harga wajarnya. Kalau dia sudah terdiskon 30% dari harga wajarnya, berarti dia akan kembali ke harga wajarnya itu sudah cukup tinggi. Nanti akan naik kisaran 4-50%. Itulah mindset yang benar dalam investasi, dan tentu juga tercermin di dalam pola pikir di mana investasi itu bukan untuk cepat-cepat jadi kaya, karena terkadang harus menunggu 1 tahun, 2 tahun, tergantung saat market mulai apresiasi. Jangan cuma karena lihat harga turun beli dan berharap sebisa mungkin besok sudah naik. Tidak seperti itu, namanya juga investasi. Nah, seperti sekarang ini banyak yang lagi keluar dari IHSG ya, banyak dana-dana besar keluar dari IHSG. Ya tentu untuk tunggu kapan dia naik lagi, tinggal tunggu saat market kembali mulai apresiasi. Makanya penting juga di dalam membangun mindset yang benar dalam investasi ya, kita pilihlah salah satu yang paling bagus, pilih saham-saham yang rutin bagi dividen. Sudah terdiskon, rutin bagi dividen, maka secara kita sudah punya pengaman. Beli di harga sekarang ini, dia turun misalnya 10-15% lagi, kalau dapat dividen 7-8%, berarti kan kita cuma minus 7-8%. Nah, tentu ketika dia turun, seperti contoh kalau kita membeli BRI di harga sekarang ini 4.190 ini, kalau dia koreksi lagi 15%, berarti dia masih akan turun di kisaran 3.600-an. Nah, di harga 3.600-an itu Anda dapat dividen 7%, kemudian masih ada kan 8% lagi minus Anda, floating loss Anda. Nah, di harga itu kemungkinan besar untuk investor itu akan berlomba-lomba masuk di BBRI ketika dia sampai di harga 3.600. Di harga sekarang ini saja banyak yang sudah masuk. Jadi kembali lagi bagaimana penting kita membentuk mental investasi yang benar. Ya tentu teman-teman perlu tahu ya, untuk punya mindset yang benar, untuk punya mental yang kokoh dalam berinvestasi, itu tidak terbangun saat justru pergerakan harga saham secara keseluruhan seperti IHSG misalnya dalam keadaan bullish. Justru mental itu akan lebih terbangun, mindset itu akan lebih terbentuk ketika menghadapi crash, ketika menghadapi market yang lagi bearish, artinya lagi turun. Nah, ini kesempatan seperti sekarang ini. Disinilah bagaimana melatih mental yang baik supaya kalaupun ke depan lagi terjadi hal-hal yang sama, justru
kesempatan-kesempatan seperti ini yang akan ditunggu-tunggu ya. Akan ditunggu-tunggu. Sebenarnya para investor-investor besar justru mereka lagi menunggu-nunggu kesempatan-kesempatan seperti ini. Ya tentu berbanding terbalik dengan yang ya mungkin belum pernah melewati crash, belum pernah melewati saat-saat memang harga saham itu secara keseluruhan bearish dan koreksi cukup dalam, ya mungkin menakutkan ya seperti ini. Jadi soal mental dan mindset itu merupakan bagian yang penting di dalam investasi saham. Kalau bagi saya sendiri itu jauh lebih penting dari sekedar modal. Modal bisa kita dapatkan dari berbagai hal. Mungkin kita bisa jual barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan, atau kita mungkin sisihkan dari pendapatan kita, gaji setiap bulan kita bisa sisihkan. Itu mudah untuk mengumpulkan modal dibanding dengan bagaimana membentuk mindset yang benar dan juga bagaimana mempunyai mental yang kokoh dalam berinvestasi saham. Oke, sobat investor, mungkin ini sedikit ya sharing di kesempatan ini untuk ya harapannya bisa melengkapi pemahaman kita bersama dalam investasi sehingga kita tidak mudah goyah dan tetap pada skenario investasi yang sudah kita susun. Oke, tetap semangat investasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini lewat super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.